Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh asisten laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Nur Abdurrahman Mufid dengan NIM G002032 dari kelompok B8 Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kepada sebuah skenario. Sebelumnya, Mari kita mari kita membaca skenario yang telah tersedia. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, kemudian kita akan masuk kepada soal-soal yang ada. Sebentar. Saya akan eh, mencari beberapa referensi. Oh, baik. Kita akan membaca soalnya dulu. Pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus arteriosus wilisi. Kemudian sebutkan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Sebutkan bagian traktus truncus cerebri. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Serta jelaskan lokasi dan fungsi area Brodmann. Kemudian, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Kemudian, jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus wilisi yang terlibat. Kita akan mulai dari pembahasan sirkulus arteriosus wilisi. Seperti yang dilihat di sini, seperti yang lihat di sini, sirkulus arteriosus wilisi adalah arteri yang berfungsi untuk memvaskularisasi dari kepala itu sendiri, atau lebih tepatnya adalah bagian dari otak. Kita lihat di sini ada beberapa arteri. Kita akan fokus di bagian yang sini saja. Ini sirkulus arteriosus wilisi. Dari bawah, dia akan berjalan dari arteri basilaris di sini, dan kemudian ada arteri vertebralis. Kemudian ada beberapa membentuk sebuah sirkulus atau membentuk sebuah lingkaran. Disebut sirkulus arteriosus wilisi. Kita lihat di sini. Pertama di sini ada arteri cerebri media, bagian yang saya tunjuk di sini. Kemudian di sini ada arteri cerebri anterior, di sini ada arteri cerebri posterior. Kemudian antara arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media dihubungkan dengan arteri communicans posterior. Sedangkan arteri cerebri media dengan arteri cerebri anterior tidak dihubungkan dengan arteri communicans alias langsung. Sedangkan arteri komunikasi yang anterior menghubungkan antara arteri cerebri anterior yang kanan dengan yang kiri. Di sini lihat arteri komunikans
anterior, yang sebelah anterior. Kemudian dia dari arteri cerebri media ada beberapa percabangan di sini. Di antaranya ada percabangan yaitu arteri komunikans posterior, ada cerebri anterior dan sebagainya. Di sini kita lihat kenapa dia membentuk sebuah sirkulus. Karena fungsi vaskularisasi dari otak itu sangat penting atau otak adalah organ yang sangat membutuhkan sekali dengan yang namanya peredaran darah. Oleh karena itu dibuat sebuah sistem lingkaran agar ketika terjadi sumbatan di sebuah arteri dapat ditunjang atau dapat didukung oleh arteri-arteri yang lain. Begitu. Kemudian masuk kepada soal yang kedua. Sebutkan perbedaan traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Baik. Jadi, pertama, fungsinya beda. Pada traktus corticospinalis, fungsinya adalah kontrol motorik volunteer atau gerakan yang sadar. Sedangkan pada traktus spinothalamikus, fungsinya adalah untuk sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Titik awal dan akhir. Titik awal pada traktus corticospinalis adalah korteks motorik atau area 4, ya. Titik akhir adalah cornu anterior medulla spinalis. Sedangkan pada traktus spinothalamikus berawal dari ganglion dorsalis menuju talamus, kemudian berakhir pada korteks somatosentrik. Nah, kemudian lokasi penyilangan. Lokasi penyilangan atau dekusasio, kalau traktus corticospinalis ada di piramida medulla oblongata. Kemudian kalau di traktus spinothalamikus ada di commissura anterior medulla spinalis. Sedangkan letaknya pada medulla spinalis untuk traktus corticospinalis terletak pada kolom lateral, traktus lateralis ya, dan anterior. Sedangkan uh, traktus spinothalamikus terletak pada kolom anterior atau lateral. Baik. Kemudian saya akan membahas tentang soal yang berikutnya adalah pembagian daripada trunkus cerebri atau batang otak. Minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Kita pertama akan melihat gambar di sini. Jadi, trunkus cerebri itu dibagi menjadi tiga, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Atau nama lainnya dari pons pertama adalah metencephalon, nama lain daripada medulla oblongata adalah mielencephalon. Kita lihat di sini. Ya, ini gambarnya. Saya ada gambar yang lain. Ini gambar dari bagian dari POV posterior. Di sini dia ada pons, ya pons di sini yang saya tunjuk, dan ada medulla oblongata. Ada lagi gambar yang lain sepertinya. Ini adalah gambar dari lateral. Ini adalah pons, ya di sini adalah pons, ini adalah cerebellum, ini adalah pons, dan ini adalah medulla oblongata. Di sini adalah mesencephalon. Di bagian atasnya adalah mesencephalon. Ada gambar lagi ini di bagian gambar dari posterior. Ini gambar dari anterior. Pertama kita akan membahas kepada mesencephalon. Jadi mesencephalon ada terdiri dari beberapa struktur di mesencephalon. Yang pertama adalah pedunculus cerebri. Ya, ada di sini yang uh, sebelumnya sudah saya tunjukkan, tidak ada. Oke, jadi pada uh, pedunculus cerebri atau bagian dari mesencephalon ada terdiri dari beberapa bagian. Pedunculus cerebri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah crus cerebri, tegmentum mesencephali, tectum mesencephali, fossa interpeduncularis, substantia nigra, dan aqueductus mesencephali. Kita pertama akan membahas pada crus cerebri. Jadi crus cerebri mengandung serabut descendant dari fibrae corticopontines. Ya, ya ini adalah crus cerebri. Kemudian kita lihat kepada fossa interpeduncularis adalah tempat keluaran nervus 3 atau nervus oculomotor. Ada juga substansia nigra yang berwarna lebih hitam, membentuk sebuah garis begitu. Substansia nigra area motorik yang besar. Jadi dia menghasilkan apa? Menghasilkan pigmen. Dia
Di sana mengapa warnanya hitam? Adalah karena salah satunya pigmen melanin seperti itu ya. Kemudian ada tegmentum mesencephaly, struktur yang eh, berwarna rubber atau rubrum merah adalah untuk relay station untuk jaras pendengaran menuju talamus gitu. Kemudian di bagian mesencephalon ada beberapa tempat keluar nukleus-nukleus dari nervus. Di antaranya ada nervus 4, kemudian ada Caliculatum mediale, ada brachium colliculi inferior, colliculus superior, colliculus inferior. Oke, ada juga di sana adalah bermuaranya jaras penglihatan dan pendengaran. Oke, kemudian kita akan membahas kepada pons. Jadi, pons ada dua pars. Yang pertama adalah pars basilaris pontis dan pars tegmentalis pontis. Pars basilaris pontis adalah bagian yang bisa kita lihat dari depan. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Seperti Patrick terbalik adalah pars basilaris pontis. Sedangkan ini dari ventral, ini dari dorsal. Kira-kira ini adalah pars tegmentalis pontis. Pons adalah tempat keluarnya beberapa nervus, yaitu nervus 5, 6, 7, 8. 5 trigeminus, 6 abducens, 7 facialis, 8 vestibulocochlearis. Ini jadi tempat keluar spesifiknya pertama dari trigeminus adalah di brachium pontis. Kemudian abducens pada sulcus bulbopontinus, facialis pada angulus cerebellopontinus, dan juga begitu juga dengan nervus 8 sama dengan nervus 7. Ada juga sebuah garis atau tempat yang disebut sulcus basilaris pontis. Adalah sebuah tempat arteri basilaris. Kita lihat ada uh, sepertinya gambar ini, gambar di sini di tengah sini ada garis yang disebut sulcus basilaris pontis. Tempat lewatnya daripada arteri basilaris. Kemudian kita masuk kepada pars tegmentalis pontis. Di sini ya. Jadi ada dua, dibagi menjadi dua trigonum, segitiga. Ini kan begini ya, seperti ketupat ini. Yang atas adalah pars tegmentalis pontis. Yang bawah adalah pars dorsalis medulla oblongata. Di sana ada apa saja? Di antaranya ada sulcus medianus posterior, yang sini sulcus medianus posterior, ya. Ada colliculus facialis, ada stria medullaris, ada sulcus limitans. Di sini adalah bagian daripada pars tegmentalis pontis. Kemudian adalah medulla oblongata. Kita lihat medulla oblongata. Apa apa sih fungsinya daripada medulla oblongata? Sangat banyak sekali, di antaranya termasuk mengatur pernafasan dan sebagainya. Karena dia adalah tempat keluar dari beberapa nervus, yaitu nervus 9 sampai 12. Di antaranya adalah nervus 10 yang kita ketahui bersama dia adalah nervus vagus yang mengatur banyak hal. Dia di sana juga ada aspek-aspek internal pada medulla oblongata yaitu kompleks nuclear olivarius, ada nucleus dorsalis nervus vagus, ada nucleus nervus hypoglossus, ada nucleus tractus solitarius. Oke, kita akan menuju kepada bagian selanjutnya. Jelaskan asal-usul, nukleus, dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi, nukleus pada nervus 3, 4, dan 6. Kalau nervus 6, nukleusnya berasal daripada medulla oblongata. Nukleus uh, salah, keluar dari pons. Kemudian fungsinya 3, okulomotor. Namanya juga okulomotor. Jadi dia menggerakkan bola mata. Dia ke kanan seperti ini ke atas ke bawah begitu didominasi oleh nervus 3. Dan nervus 4 atau nervus
troklea adalah juga berfungsi untuk menunjang pendengaran. Dan nervus 6 atau abducens juga menunjang kepada pergerakan mata. Kemudian, saya akan menjelaskan kepada soal selanjutnya yaitu lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Pertama adalah area 4, yaitu area motorik primer. Terletak pada gyrus presentralis. Ini tadi saya tidak menemukan untuk gambarnya, jadi saya akan menjelaskan saja. Kemudian area 312 atau 123 sama adalah area sensorik primer, terletak pada gyrus postsentralis. Jadi terletak pada gyrus postsentralis. Dia terletak di belakangnya gyrus presentralis, terletak di belakangnya area motorik primer. Kemudian ada area 44 dan 45 adalah area bicara motorik. Jadi kemampuan dia untuk berbicara, menyampaikan pesan. Berbeda dengan area bicara sensorik atau area Wernicke. 3940 dan 22, termasuk kita bahas 22 ini. 22 adalah area auditori sekunder. Jadi dia termasuk pada menunjang untuk pendengaran. Seperti itu. Kemudian, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Alasannya sederhana, karena distribusi dari arteri cerebri media mensuplai korteks motorik dan sensorik untuk wajah dan lengan, bagian lateral hemisfer. Jika arteri cerebri media tersumbat, maka ada kelemahan kontralateral wajah dan lengan. Maksudnya kalau di kanan nanti yang kirinya lemah, kalau kiri kanannya yang lemah seperti itu. Kemudian jelaskan dengan mekanisme kompensasi vaskular. Tadi disebutkan bahwa ada sebuah sistem bernama circulus arteriosus Willisi. Di situ adalah sebuah sirkulus atau sebuah lingkaran. Berarti dia dibuat dengan fungsi atau dengan maksud dengan tujuan adalah untuk menunjang satu sama lain. Di antaranya adalah jika arteri karotis interna kiri tersumbat, maka ada aliran kontralateral melalui sirkulus Willisi dari arteri karotis interna kanan kepada eh, arteri cerebri anterior kiri. Jadi saling menunjang. Itu juga dari arteri basilaris menuju uh, uh, arteri karotis interna kiri. Jadi dia ikut mensuplai juga. Jadi dia peran anastomosis yaitu menjadi jalur penting kalau ada salah satu yang tersumbat. Jadi menurunkan risiko daripada iskemi. Terima kasih atas perhatiannya selama eh, menonton video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.